Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jemaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita di dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan melalui kitab Az-Zawajir, yaitu tentang dosa-dosa besar. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas salah satu dosa besar adalah orang-orang yang selalu melakukan kejahatan sehingga menyebabkan orang takut dengan kejahatannya. Jadi dia dijauhi oleh orang karena kejahatannya. Maka orang ini termasuk salah satu penghuni neraka Allah apabila dia dalam keadaan meninggal tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa besar berikutnya yaitu al-aklu awil syurbu fi aniyati zahab awil fiddah. Termasuklah dosa besar yaitu makan, minum di dalam bejana emas dan perak. Jemaah melakukan Allah, salah satu daripada sifat manusia yaitu ketika mendapatkan nikmat lupa apa tujuan Allah memberi nikmat. Ketika orang diberi kekayaan, dia lupa apa maksud Allah memberi kekayaan kepadanya. Karena banyak orang menikmati kekayaannya hanya untuk bersenang-senang, padahal apapun yang Allah berikan kepada kita tujuannya adalah untuk mendekat kepada Allah. Kalau Allah berikan kelengkapan anggota tubuh, maka selayaknya semuanya digunakan untuk mendekat kepada Allah. Telinga kita, mata kita, hidung kita, semuanya, semua yang Allah berikan untuk mendekat. Allah sering mengulang-ulang wa ilaina turja'un, kepada kamilah engkau dikembalikan. Dalam ayat-ayat lain wa ilaina tuhsyarun, dan nanti kepada kamilah engkau akan dikumpulkan. Artinya apa yang Allah beri, Allah ambil. Nah, ada orang yang diberi harta yang seharusnya harta itu digunakan untuk mendekat kepada Allah, tapi malah dia menjauh dari Allah dengan harta yang Allah berikan. Kalau kita diberikan mobil baru oleh pimpinan kita, mobil kantor baru, apa tujuan kantor atau pimpinan memberikan mobil baru kepada para pegawainya? Tujuannya hanya satu, untuk mempercepat, mempermudah pekerjaan, bukan untuk bersenang-senangnya pegawai. Jadi kalau disediakan oleh pimpinan untuk mempermudah pekerjaan, berarti ujung-ujungnya mobil baru itu diberi untuk tujuannya kembali kepada pimpinan. Begitu juga kita diberikan oleh Allah
fasilitas-fasilitas itu tujuannya untuk mendekat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Tentunya ada sedikit keanehan ketika memahami ayat ini. Apakah kita hari-hari terus-terusan dalam keadaan menyembah Allah, berzikir, salat? Tentunya kita kan harus mencari rezeki. Nah, disinilah koneksi antara rezeki yang menjadi fasilitas dari Allah dengan gaya hidup kita. Allah kalau sudah mengatakan tujuanmu, tugasmu, wahai jin dan manusia, engkau kuciptakan hanya untuk menyembahku. Karena kita disuruh hanya menyembah, otomatis Allah akan memberi fasilitas agar kita tidak susah untuk menyembah. Dan salah satu fasilitas itu adalah dijaminnya rezeki. Dijaminnya rezeki. Di antara 4 perkara yang dijamin Allah adalah rezeki. Jadi tidak perlu menghabiskan waktu terlalu banyak dalam mencari rezeki. Cukup hanya sekedar keluar dari rumah, maka Allah lah yang tentukan. Allah lah yang tentukan jumlahnya, Allah lah yang tentukan hari ini berapa dapat. Agar kita tidak terlalu banyak buang waktu ke dalam urusan itu. Jadi kita ini dijamin oleh Allah, semua fasilitas tunduk kepada kita agar kita mudah menyembah. Maka ditundukkanlah hewan, ditundukkanlah tumbuhan agar mau tumbuh di belakang rumah, tumbuh di depan rumah. Allah suruh kepada semua buah-buahan untuk berbuah. Allah suruh kepada semua binatang ternak agar tidak melarikan diri, untuk taat kepada manusia. Mereka harus relakan leher mereka ketika disembelih oleh manusia tanpa perlawanan. Mereka menggemuk-gemukkan badannya hanya untuk dimakan oleh manusia. Dan konsep ini tidak ada pada manusia itu sendiri, yang ada cuma pada hewan. Mereka makan ketika sudah sehat untuk manusia. Nah, apa tujuan ini? Supaya manusia tidak terlalu lelah memikirkan rezeki, agar banyak waktu untuk menyembah Allah. Maka Allah berikan fasilitas, ditundukkan semua penghuni alam kepada manusia. Allah buatkan, Allah kirimkan pasir di permukaan bumi, Allah kirimkan nikel, Allah kirimkan berbagai bahan tambang, Allah buatkan minyak di dasar, Allah buatkan segala-galanya agar manusia mudah. Tujuannya menyembah. Begitulah kalau Allah memberikan harta. Nah, cuma sayangnya orang begitu diberikan harta lupa untuk apa Allah berikan harta. Kelupaan itulah yang membuat mereka akhirnya kembali kufur kepada Allah. Salah satunya mereka melawan Allah dengan melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Apa dia? Salah satunya orang-orang kaya, orang-orang yang diberikan harta oleh Allah mulai bermewah-mewah dengan benda yang diharamkan untuk dimewah-mewahkan menjadi perabotan, yaitu emas dan perak. Emas dan perak salah satu benda yang Allah kirimkan ke muka bumi, Allah munculkan di muka bumi sebagai ujian bagi kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan emas dan perak menjadi salah satu perhiasan di surga, sehingga Nabi menyebutkan rumah-rumah kita di surga nanti insya-Allah itu terbuat dari emas dan perak. Tapi kenapa Allah kirimkan di muka bumi? Agar manusia sedikit tahu begitu indahnya surga, semua lapisannya murni dari emas dan perak. Jadi yang Allah berikan di muka bumi hanya sedikit, bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, apa yang terjadi? Muncullah hukum Allah yang membuat kita harus sabar untuk tidak menikmati emas dan perak sesuka-suka kita. Allah Subhanahu wa taala batasi, kalau urusan pakai
maka yang boleh pakai menjadi salah satu perhiasan tubuh hanya perempuan. Haram emas terutama dan sutra dipakai oleh laki-laki, haram. Dalam kondisi apapun, kalau sifatnya perhiasan, haram. Itu kalau urusan memakai di tubuh. Perempuan diizinkan, karena perempuan pun sesama dengan emas sama-sama perhiasan. Emas perhiasan di surga, perempuan pun perhiasan di surga. Bayangkan kalau surga tanpa perempuan, mungkin yang laki-laki pun tidak mau masuk surga. Seandainya surga tanpa perempuan, maka laki-laki pun tidak mau masuk surga. Maka Allah buat perempuan menjadi perhiasan surga, emas pun jadi perhiasan surga. Sesama perhiasan di muka bumi ini Allah izinkan untuk saling bersolek dengannya. Emas indah kalau dipakai oleh perempuan, perempuan indah kalau memakai emas. Perempuan indah, emas pun indah. Jadi haram hukumnya bagi laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika ada sahabat sedang duduk dengan sahabat yang lain, tiba-tiba datang Rasulullah dan melihat di tangan sahabat itu ada cincin yang terbuat dari emas. Langsung Rasulullah mendekati sahabat ini dan Rasulullah langsung meminta untuk dicabut cincin itu dari jarinya, sambil mengatakan, ketika jari emas itu dicabut, Rasulullah mengatakan, engkau telah memakai api neraka di jarimu. Bahasa Nabi, engkau telah memakai api neraka di jarimu. Lalu emas itu diserahkan ke tangan Rasulullah dan Rasulullah meletakkannya di salah satu tempat di atas batu. Maksudnya, nanti ambil kembali, silakan bawa pulang, tapi jangan dipakai lagi di tubuh. Nah, ketika Rasulullah berlalu, sahabat lain mengatakan kepada sahabat yang punya cincin ini, ambillah kembali, bawa pulanglah. Apa jawab sahabat yang punya cincin ini? Sungguh demi Allah, aku tidak akan memakainya lagi, dan aku tidak akan mengambilnya lagi, karena Rasulullah telah mengambil dariku dan mengharamkannya, maka aku tidak akan mengambilnya kembali. Ini bukti bahawa sahabat begitu taatnya kepada Rasulullah, sampai-sampai yang Rasulullah masih mengizinkan untuk diambil, tapi karena dia merasa bahawa dia telah ditegur oleh Rasulullah dan Rasulullah telah mengeluarkan kalimat ini bahaya, dia betul-betul tidak mau ambil lagi, betul-betul dia tidak mau menyentuhnya lagi. Dan ini gaya sahabat. Sahabat itu sekecil apapun perintah Nabi mereka taati, walaupun harus kehilangan nyawa mereka taat. Konsep hidup mereka sami'na wa ata'na. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau urusan pakai itu haram bagi laki-laki dan dihalalkan bagi perempuan. Jadi laki-laki haram emas dan sutra. Nah, kemudian berkembanglah permasalahan pakai haram. Sekarang bagaimana kalau dijadikan sebagai salah satu alat perabotan rumah yang bentuknya bejana untuk makan minum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah berkata, wala talbasul harira wala dibaj. Pertama, Rasulullah mengatakan, janganlah engkau memakai sutra atau sesuatu yang bercampur dengan sutra. Ad-dibaj, jangan pakai sutra dan jangan memakai sesuatu yang bercampur dengan sutra. Kalau dalam fikih, kalau campurannya banyak, ukuran umumnya kira-kira lebih banyak sutra, langsung haram. Tapi sebahagian ulama mengatakan kalau campurannya cuma sedikit
dari sutra, maka dibolehkan. Jadi kalau permainannya antara 20 dengan 80% masih dibolehkan. Cuma yang baju-baju kita pakai hari ini, yang batik-batik, ada yang mengatakan ini batik sutra, pada dasarnya itu semua bukan sutra. Itu bahan sintetik. Jadi hanya membuat mirip sutra, tapi pada dasarnya bukan sutra. Walaupun dijual mahal katanya batik sutra, karena sutra yang dimaksud adalah benang yang keluar dari ulat sutra. Itu yang dimaksud dalam hadis. Jadi batik-batik hari ini tidak mengapa, silahkan untuk memakainya selama kita yakin itu bukan sutra yang asli. Lalu Rasulullah menyambung, wala tashrabu fi aniyati az-zahab wal fiddah wala ta'kulu fi sahafiha. Jangan engkau minum di bejana-bejana. Bejana itu, aniyah itu tempat penampungan air, mulai dari besar sampai kecil, itu disebut dengan aniyah atau awani jamaknya. Jangan engkau minum di dalam gelas-gelas, cangkir-cangkir, mangkuk, bejana, tempat-tempat penampungan air yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sahafiha, dan jangan engkau makan di piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Ini larangan Rasulullah tegas. Jangan makan minum di fasilitas apapun yang terbuat atau alat apapun yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa Rasulullah mengatakan fa innaha lahum fid dunya? Karena perhiasan itu hanya untuk orang kafir di dunia, walana fil akhirah, dan itu untuk kita nanti di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka janganlah terlalu bernafsu untuk memakai alat-alat makan minum dari emas dan perak hanya karena bisikan nafsu. Jadi kadang-kadang itu yang tadi kita maksud, orang kaya karena sudah bingung mau beli apa lagi, semua sudah lengkap. Sepeda lipat sudah, sepeda lurus sudah, apapun yang keluar terbaru keluar langsung dibeli. NMAX keluar, PCX keluar, semuanya dia beli. Pot bunga mulai dari warna hitam sampai warna putih lengkap di rumahnya. Jadi kami bingung nak beli apa lah. Begitu jalan-jalan terlihatlah ada piring dari emas, ada sendok dari perak, kadang-kadang ada sendok dari emas. Lalu mulailah dia membeli barang-barang tersebut, langsung jatuh ke dalam dosa yang dosa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul, yaitu memakai bejana emas dan perak untuk makan minum. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal ladzi ya'kulu, dari Ummu Salamah, innal ladzi ya'kulu wa yashrabu fi aniyati az-zahab wal fiddah, barang siapa, sesungguhnya barang siapa yang makan minum di dalam bejana atau piring yang terbuat dari emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam, maka dia sedang menyalakan api neraka di dalam perutnya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dari Anas bin Malik, naha 'anil akli wasyurbi fi ina'i zahab wal fiddah. Anas mengatakan Rasulullah melarang kami untuk makan dan minum pada bejana atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini larangan ini kadang-kadang perlu kita fahami. Dia larangannya pada piring dan gelas. Sekarang bagaimana kalau bukan pada piring dan gelas, tapi pada perabotan selain piring dan gelas? Kadang-kadang kita buat gagang pintu dari emas, gagang untuk buka pintu dari emas, atau kita
membeli sesuatu perhiasan rumah tapi terbuat dari emas murni, atau hiasan apa yang tergantung di dinding terbuat dari emas dan perak murni. Ini yang dimaksud di sini adalah emas dan perak murni. Nah, ternyata di dalam kitab fikih pengembangan masalah ini, dalam mazhab Syafi'i dan disetujui oleh mazhab-mazhab yang lain, Imam Nawawi menjelaskan bahawa dalam mazhab Syafi'i gelas dan piring itu hanya kiasan awal. Semua yang terbuat dari emas dan perak yang menjadi perabotan rumah semuanya haram. Kalau buat tempat wuduk lalu kerannya kita buat dari emas dan perak, begitu dicontohkan dalam kitab. Seandainya ada tempat wuduk kerannya dari emas atau perak, maka pembuatnya, pemiliknya telah jatuh ke dalam dosa besar. Jadi tidak boleh apapun. Nah, kenapa larangan itu begitu tegas? Sehingga ada orang yang bertanya, kalau begitu untuk apa juga kaya? Nyonya, nyoh hanjut, je hanjut, untuk apa juga kaya? Nah, di sinilah Allah menguji kita untuk taat atau tidak. Jadi bukan suka-suka kita hidup ini, tapi suka-suka Allah. Kenapa? Karena Allah yang bisa memberikan kebahagiaan. Jadi kalau sudah suka-suka Allah, ya taatlah apa yang Allah katakan. Bersabar-sabarlah untuk mendapatkan emas dan perak di rumah kita nanti di surga. Ada dua hikmah yang dijelaskan. Kita jelaskan dengan singkat dan padat. Kenapa Allah mengharamkan ini? Mengharamkan fasilitas dari emas dan perak. Yang pertama, agar hamba-hamba Allah ini tidak jatuh ke dalam dosa sombong, takabbur, bermegah-megahan. Karena ada kesan kalau sudah mulai bermain dengan emas dan perak di sekitaran perabotan rumah, itu pasti ujungnya nanti sombong. Manusia ini jangankan masalah emas, gorden saja itu dijadikan sebagai bahan kesombongan. Itu kalau datang tamu ke ruang tamu, tamunya enggak lihat-lihat gorden, itu disentuh-sentuh supaya lihat. Biasanya mengawali dengan pertanyaan, kalian udah beli gorden? Sudah beli gorden. Nanti nyambung itu supaya ujungnya ditanya, gorden ini Masya Allah cantiknya, beli di mana? Oh, saya belinya di Singapura. Kemarin waktu pergi ke Singapura sambil transit di Vietnam, kami beli. Ini buatan langsung dari orang-orang Vietcong ini, katanya. Itu mulai gorden saja bisa sombongkan. Makanya kalau kita datang ke rumah orang, kalau kita enggak memuji gordennya, sudah dia puji-puji kita enggak nyambung, kita enggak nanya-nanya apa-apa, itu biasanya kita ditandai. Pulang kita, dia akan katakan ke suaminya, yang muda-muda lagi nyoh apa hajak ali tadi. Kalau tingkat barang yang tidak terlalu mewah mulai disombongkan, makanya hal-hal yang seharusnya tidak layak sombongkan disombongkan. Apalagi kalau sempat gorden itu kemudian terbuat dari percikan emas dan perak, mau blend di ruang tamu, itu pasti ujung-ujungnya kursi diatur agar menghadap ke gorden. Jadi kursi tidak lagi diatur menghadap kepada pemilik rumah, menghadap ke gorden. Pasti begitu ujungnya. Begitu ingin dipuji tapi tidak dipuji, timbullah kekecewaan. Kalau seandainya pintu di ruang tamu kita buat dengan emas, pasti kita akan berusaha memancing perhatian agar pintu itu dilihat. Makanya kita ini kadang-kadang yang baik-baik, yang mewah-mewah itu taruhnya di ruang tamu semua. Untuk apa tujuan taruh ruang tamu? Kenapa tidak buat saja gorden di kamar yang terbaik? Kenapa tidak buat toilet dari emas? Karena tamu jarang to'ek di rumah kita. Karena jamu kadang-kadang tidak to'ik di rumah kita. Rugi saja kita buat kalau enggak dilihat. Makanya dikumpulkan barang kemewahan di ruang tamu. Kenapa? Ada sedikit, bukan sedikit, banyak rasa ingin dilihat, dipuji, lalu itu menunjukkan strata kehidupan. Kita berharap orang-orang heboh, viral, rumah itu gordennya dari emas. Dan itu paling
dimurkai oleh Allah. Menyombong-nyombongkan diri dengan nikmat Allah paling dimurkai Allah. Jangankan rumah pribadi, rumah Allah saja, kata Rasulullah, di antara tanda akhir zaman orang bermegah-megahan dengan masjid-masjid Allah, tapi penghuninya tidak ada. Masya Allah, dihiasi habis-habisan ya. Habis-habisan masjid dihiasi. Itu termasuk salah satu tanda akhir zaman. Tapi penghuni tidak ada. Tidak ada kemakmuran masjid, ta'mir masjid tidak jalan. Tapi yang jalan kaligrafi lengkap sempurna. Jadi tidak lagi sederhana, betul-betul dimewah-mewahkan. Kalau ukuran kita masih sederhana. Ini ada masjid memang itu habis-habisan. Dan itu kata Rasulullah, kalau itu sudah terjadi, tunggulah kiamat. Salah satu mukjizat Nabi mengetahui bahawa umat di akhir zaman tidak perlu substansial daripada masjid, tapi yang diperlukan hanya casing masjid. Yang penting laga urang hana bupu. Rumah Allah saja ada hukum kemakruhan terlalu megah, makruh menghiasi rumah Allah terlalu megah. Jadi yang selayaknya uang bisa kita gunakan untuk program pengajian, kita gunakan untuk program yang baik-baik ya, menyediakan ini, sediakan itu untuk jamaah biar nyaman. Tapi kita gunakan untuk bermewah-mewah, sehingga dinding semuanya kita lapisi dengan granit, padahal dinding tak perlu granit. Contohnya begitulah, hanya demi mengejar kemewahan. Di saat itu Allah marah. Kalau rumah milik Allah saja dilarang untuk bermegah-megah, apalagi rumah pribadi milik kita yang kita pastikan kita akan meninggalkannya. Jadi hikmah dilarang, jangan sampai timbul rasa sombong pada diri kita. Yang kedua, kata para ulama ketika menafsirkan hadis-hadis tentang larangnya emas dan perak, dengan orang memakai emas dan menggunakan alat-alat makan minum dengan emas dan perak, itu akan menyedihkan orang-orang miskin. Kita sombong, orang miskin sedih. Allah ingin pelihara hamba-hambanya yang Allah takdirkan miskin. Bayangkan perasaan orang miskin ketika datang ke rumah kita, kita bagikan piring dari emas. Orang miskin akan berkata, Masya Allah, kita susahnya mencari rezeki, di sini pingan dipegak darimu. Piring dari emas, kita cari uang, Masya Allah, dia buang-buang. Dia lihat sekelilingnya semuanya emas perak, menyedihkan ya, membuat mereka sedih ya, membuat mereka merasa seakan-akan Allah itu tidak adil. Begitu kayanya seseorang, tapi begitu hancurnya hidup kita. Rasa ini Allah ingin pelihara, maka tidak boleh menggunakan emas dan perak dalam segala alat atau fasilitas rumah. Haram. Bagi yang sudah terjadi, pulang kemudian cabut, jual, infakkan ke masjid ya, kemudian atau berikan kepada anak yatim, berikan kepada orang miskin. Juga sama ya, mereka yang punya lemari khusus untuk Tupperware di sudut ruang tamu, itu pulang jual semua Tupperware-nya, bayar SPP anak-anak yatim dan miskin yang sekolahnya tertahan-tahan. Keput Tupperware dah pelihara dalam sudut rumah. Sudah 1000 model kita kumpulkan. Inilah tanda-tanda kita sudah mulai dikuasai oleh syaitan. Jemaah melakukan Allah, beginilah nasihat Nabi kepada kita agar kita selamat dan bisa menikmati emas dan perak yang sesungguhnya di rumah kita nanti, insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.